Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kita Berkah Tani Official. Ya, pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan pengiciran benih cabai merah keriting ya kawan. Nah, saya ucapkan dulu Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Semoga kita bisa menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi segala ujian, khususnya dalam menghadapi wabah corona ini ya kawan. Ya, semoga saja wabah ini juga cepat berlalu sehingga kehidupan kembali dengan normal, perekonomian juga kembali pulih seperti sedia kala kawan. Sebagai petani kita juga harus tetap semangat meski harga pasaran nggak bagus, dan semoga saja bisa cepat pulih ya kawan, amin. Nah, ini adalah proses pembuatan lubang pada polybag yang sudah kita buat kawan. Nah, kita cukup menggunakan kayu tumpul kecil kawan. Kita itu kayunya tumpul, jadi tidak menimbulkan lubang yang cukup dalam, hanya sekitar setengah sentimeter saja kawan. Jadi cukup ditusuk begitu, langsung kita putar sedikit. Nanti jika ada kotoran yang terdapat pada kayu, bisa kita bersihkan dengan jari-jari kita. Untuk kawan-kawan yang mau melakukan pelubangan itu jangan terlalu dalam, karena nanti akan mempengaruhi proses pengecambahan benih kita kawan. Jika terlalu dalam, maka bisa mengakibatkan benih yang kita tanam menjadi gagal tumbuh. Jadi pada proses ini kawan-kawan harus hati-hati kawan. Lubang yang kita buat itu cukup hanya setengah senti kawan, jadi tidak usah terlalu dalam. Nanti biar biji yang kita semai cepat tumbuh. Ini adalah biji yang saya gunakan kawan. Ini sudah ada pestisida dari pabriknya sendiri. Sebenarnya benih ini cukup bagus warnanya, seperti keemasan gitu, karena pengaruh dari sinar matahari yang ya pagi hari itu jadi kelihatan seperti itu. Aslinya benihnya berwarna keemasan. Saya sendiri sudah tidak memberikan pestisida lagi karena biji ini sudah ada pestisida dari pabriknya. Nah, kita cukup mengincernya per tiap lubang tanam itu 1 buah. Jika ada 2 buah ya nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya 1 buah saja, karena nanti hasilnya sudah cukup bagus, karena kita sudah menggunakan bibit yang berkualitas, jadi insya Allah proses kecambahnya juga bagus. Ini cukup kita iwir-iwir atau kita goyang-goyang ya kawan, menggunakan jempol atau apa ya, ibu jari kita. Jadi sudah, nanti bijinya akan keluar satu persatu. Sangat cepat sekali kawan. Ini saya hanya melakukannya sendiri saja tanpa ada bantuan dari orang lain. Untuk per lubangnya kita cukup memberikan 1 benih saja ya kawan, 1 benih. Jika seandainya lebih juga nggak apa-apa, karena itu ya nggak murni kesalahan kita. Ya, ini adalah sudah selesai kita melakukan pengiciran. Kemudian kita memberikan tanah itu kawan. Kita menggunakan wakul. Nah, kalau di daerah saya namanya wakul, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Itu tempat berkat hajatan itu kawan. Kita menggunakan 2 lapis ya kawan. Jadi nanti yang butiran-butiran kasarnya tidak ikut berjatuhan menimpa polybag kita. Jadi yang keluar yang halus saja.
Ini saya menggunakan murni tanah tanpa ada campuran apapun. Kita tabur tipis-tipis aja kawan, jangan terlalu tebal, nanti khawatirnya akan mempengaruhi proses tumbuhnya benih kita. Cukup kita goyang-goyang atau pukul-pukul sedikit saja, nanti biar tanah yang keluar dari wakul kita juga sedikit. Nah, setelah proses penutupan selesai, kita menggunakan tangki sprayer kawan. Ini menggunakan yang model kabut, sehingga keluarnya air itu lembut, tidak menimbulkan tekanan yang terlalu besar pada media yang kita gunakan untuk menyemai. Jadi tanah itu tetap dalam keadaan gembur. Jika kita menggunakan gembur, itu kan butirannya besar sekali, jadi akan membuat tanahnya menjadi keras karena proses keluarnya air itu tekanannya cukup besar. Kemudian kita menutupnya dengan bagur kawan, supaya kelembaban yang di dalam semen kita tetap terjaga. Setelah itu kita menggunakan plastik mulsa atau terpal di atasnya supaya menghalangi air hujan yang masuk kawan. Nah, begini adalah langkah terakhir yang kita lakukan ya kawan. Setelah kita sprayer dulu bagornya biar nggak kering sebelum melakukan penutupan dengan mulsa atau plastik terpal. Cukup sekian dulu dari saya. Bila ada kesalahan dalam melakukan penyemaian atau tutur kata yang saya kurang pas, bisa teman-teman maafkan, karena saya juga masih belajar dalam melakukan pembibitan ini. Mungkin saya juga minta maaf bila kata-kata saya kurang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.